Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muhyiddin Hasan dengan NIM 224110402078 dari kelas 4 PAIB. Izin memberikan review mengenai film yang berjudul Ron Clark Story. Film ini berdurasi 1,5 jam, menceritakan tentang kisah guru inspiratif bernama Ron Clark. Di awal cerita kita diperlihatkan bagaimana dia mengajar dalam suatu wilayah terdapat SD. Dia memiliki prestasi atas keberhasilan mendidik anaknya dengan baik. Kemudian dikisahkan beliau itu ingin mencari hal baru, ingin keluar dari zona nyaman untuk berpindah atau mencari pekerjaan guru di kota, dimana kota itu merupakan daerah Harlem dengan akses pendidikan yang mungkin cukup buruk atau kurang baik, tapi dia bersikeras ingin mengajar di tempat tersebut. Ketika awal-awal dia bergabung di dalam sekolah SD di Harlem tersebut, dia menerima atau bersedia menjadi guru di suatu kelas yang isinya itu anak-anaknya terkesan bandel, nakal, kemudian susah diatur dan lain sebagainya. Waktu awal-awal mengajar, ia dikisahkan kesulitan bagaimana untuk membangun atensi para muridnya kepada pembelajaran atau kepada gurunya itu sendiri. Dia menerapkan semacam pendekatan otoriter dengan sejumlah perintah-perintah, kemudian aturan-aturan ataupun larangan-larangan di kelasnya, dan hasilnya kurang begitu memuaskan hingga dia merasa putus asa dengan keadaan tersebut. Akhirnya dia mulai bangkit, dia memulai pendekatan-pendekatan yang baru. Dia mulai menjadi orang yang nyaman, orang yang mungkin baik ya dalam melakukan pendekatan terhadap siswanya, sehingga dari cara tersebut diperoleh bahwa anak-anak tersebut sebenarnya tidak bodoh, mereka hanya perlu perhatian, mereka butuh apresiasi. Lewat cara itu juga mengetahui bakat-bakat mereka dan mulai menjawab keraguan-keraguan dari orang-orang yang meremehkannya. Di akhir cerita dia itu dinobatkan sebagai guru yang terbaik dan bisa merubah anak-anak yang bandel tersebut menjadi anak-anak yang berprestasi. Itu gambaran singkat setelah saya menonton film Ron Clark Story. Kemudian terkait teori-teori belajar yang digunakan, menurut analisa saya itu pertama ada konvergensi. Teori konvergensi ini merupakan teori gabungan antara nativisme dan juga behaviorisme. Nativisme ini menunjukkan adanya sifat bawaan, kemudian behaviorisme ini tentang lingkungan atau proses belajar. Nah, jadi kenapa saya ambil demikian? Nativisme, mereka sendiri itu dari masing-masing anak itu sebenarnya punya kecerdasan masing-masing, punya keunggulan di bidang A, bidang B, dan bidang C. Ada yang bisa menggambar dengan baik, ada yang matematika, ada yang berbahasa. Tetapi kemudian mereka tidak nampak bakatnya dikarenakan suatu lingkungan ataupun proses belajar yang tidak sesuai dengan bakat-bakat mereka. Nah, kemudian nativisme ini juga ditambahkan dengan behaviorisme ini lewat cara mengajar dari Ron Clark itu yang inspiratif, kemudian kreatif, itu mampu mengelola bakat-bakat mereka. Jadi yang mereka
punya bakat-bakat dari awal bisa berkembang melalui cara yang dilakukan oleh Ron Clark. Kemudian ada humanistik. Humanistik sendiri adalah pembelajaran yang melakukan adanya proses pembelajaran antara guru dengan siswa. Kalau di awal cerita ini dari si kepala sekolah ini kan lebih menunjukkan adanya nilai, tidak menunjukkan adanya proses belajar. Nah, Ron Clark selama film itu menunjukkan proses belajar yang menginspirasi, proses belajar yang dapat memberikan pemahaman kepada siswa, proses belajar yang mampu memudahkan siswa dalam menangkap materi. Kemudian ada juga penerapan teknologi dalam pendidikan. Di sini Longka menggunakan berbagai media, dimulai dari radio semacam, terus kemudian permainan kartu dan lain sebagainya untuk membantu pembelajaran para siswa. Kemudian yang terakhir adalah pemberian motivasi belajar. Di sini Ron Clark itu juga memberikan motivasi kepada setiap muridnya bahwa mereka itu punya bakat yang baik, punya bakat masing-masing. Lewat motivasi tersebut mampu menumbuhkan semangat mereka untuk belajar, mampu menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk mereka dalam belajar. Kemudian mampu menghilangkan rasa pesimis mereka dalam menghadapi ujian. Dan ya semua itu diterapkan, terbukti mereka bisa berhasil dalam pembelajaran, berhasil dalam ujian dan lain sebagainya. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.